Di malam kedua, saat Rosa terlelap, suara klik terdengar di kamar. Suara itu berasal dari tombol pompa AC yang menyala sendiri. Lampu indikator berkedip. Lalu terdengar suara dengung lembut, khas suara mesin kecil yang mulai bekerja. Rosa terbangun. Ia duduk tegak. Listrik belum dinyalakan, pompa seharusnya mati. Tapi kini ia melihatnya bekerja tanpa kabel, tanpa disentuh. Pompa itu perlahan bergerak, meluncur dari meja, lalu berhenti di sisi ranjang Rosa. Napasnya tercekat. Ia mendekap Aira yang mulai bergerak gelisah. Listriknya belum aku colok. Kenapa bisa menyala? Dari balik kaca jendela, bayangan samar wanita terlihat berdiri diam. Rambut panjangnya menutup sebagian wajah. Gaun rumah sakitnya kotor dan basah, seolah habis tercelup dalam air sungai yang busuk. Tiba-tiba lampu kamar berkedip KEDP. Rosa memekik. Pompa AC itu meloncat sendiri ke dadanya, menampal, menghisap keras. Rosa menjerit, mencoba melepasnya, tapi mesin itu seperti hidup. Selang-selang kecilnya menjerat lengan Rosa, dan hisapannya mulai menyakitkan, menembus puting hingga ke dasar tulang rusuk. Dalam sekejap, sosok wanita itu berada di atasnya, merayap pelan di dinding langit-langit. Wajahnya menghadap ke bawah, menyeringai. "Anakku haus. Kau banyak susu." Rosa berteriak sekuat tenaga, hingga tetangga lantai 2 mendengar dan memanggil satpam. Saat pintu didobrak, Rosa ditemukan pingsan dengan pompa AC menempel di tubuhnya, masih menyala meski tak tersambung ke listrik. Setelah sadar, Rosa menceritakan semuanya, tapi orang-orang hanya menganggapnya stres pasca melahirkan. Tak ada yang percaya. Ia akhirnya mencari tahu tentang sejarah unit apartemen itu. Melalui resepsionis tua yang ramah, Rosa diberi nama seseorang Nadine. Rosa menemui Nadine. Kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Nadine tampak lebih kurus, matanya cekung. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu besar. "Kalau kau tinggal di unit 3 kolom, berarti dia sudah memilihmu," kata Nadine sambil menyeruput teh hangat. "Dia?" tanya Rosa. Nadine mengangguk. "Arwah ibu yang mati karena trauma. Bayinya mati dalam kandungan. Tapi dia tak terima. Dia percaya bayinya masih hidup. Dia terus menyusui. Bahkan setelah bayinya membusuk, tubuhnya masih memproduksi ASI. Sampai akhirnya, dia pun mati meninggal karena infeksi dan kelaparan." Rosa menelan ludah. Dia tak bisa lepas dari ruang itu, siapapun yang tinggal di sana, dan menyusui. Dia akan datang, mengambil susumu, kadang lewat mimpi, kadang lewat alat-alat menyusui, dan jika dia terlalu lapar, dia bisa mengambil nyawa. Rosa menggigil. "Aku harus keluar dari sana." Nadine menatapnya dengan tatapan aneh. "Terlambat, kau sudah ditandai. Dia bisa mengikutimu kemanapun sekarang." Malamnya, Rosa mengungsi ke rumah temannya. Tapi meski di tempat berbeda, mimpi itu datang. Ia kembali melihat wanita itu berdiri di samping ranjangnya, menyusui Aira dengan puting yang mengucurkan darah. Saat bangun, Rosa mendapati AC-nya kering. Tak ada lagi yang keluar. Namun tubuhnya tetap merasakan nyeri luar biasa, seolah ia tetap menyusui, tapi tidak ke bayinya. Hari demi hari, Rosa makin lemah. Aira menangis tak henti-henti. Tubuh Rosa menjadi seperti kosong. Payudaranya menghitam, kulitnya pucat. Ia mulai halusinasi, atau mungkin tidak. Ia mulai melihat tangan kecil menepuk-nepuk bantalnya. Saat malam, ia mendengar suara napas bayi di dekat telinganya. Dan suatu malam, ia bangun dan mendapati botol AC di meja sudah penuh, padahal ia tak pernah memompa. Dan di sana, di cermin lemari, tercermin bayangan wanita menyusui seorang bayi. Tapi hanya ada satu anak di kamar itu, Aira. Rosa akhirnya bertekad mengakhiri ini semua. Ia mencari paranormal tua yang dipercaya di pelosok desa. Paranormal itu, seorang wanita tua dengan wajah penuh guratan dan mata putih buta, hanya berkata lirih yang diambil darinya. Bukan hanya bayi, tapi martabat. Rasa menjadi ibu itu tak bisa hilang begitu saja. Ia akan terus menyusui. Meski tak ada bayi, ia mencari ibu-ibu yang masih punya susu untuk diberi kepada bayinya yang tak pernah tumbuh. Jadi bagaimana cara mengusirnya? Tanya Rosa. Ada satu cara. Apa?
Kau harus berikan dia apa yang dia inginkan. Biarkan dia menyusu langsung darimu, tapi jangan sampai lebih dari 7 isapan. Kalau lebih, dia akan tinggal selamanya di tubuhmu. Cerita ini memang fiktif. Tapi apa yang dibawa oleh kisah seperti ini adalah bayang-bayang realita dari rasa kehilangan, obsesi, dan cinta seorang ibu yang tak pernah bisa mati. Lanjut part 3 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini jika kalian suka dengan kisah-kisah horor misterius yang membawa kita pada batas tipis antara hidup dan mati. Dan ingat, kalau tengah malam nanti kalian mendengar suara pompa air menyala sendiri, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi dia sudah menyusu dari kalian.